Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Bapak Ibu Saudara, saya akan menjawab pertanyaan ya. Begini judulnya. Sebelum bumi, apa yang diciptakan? Sebelum bumi, apa yang diciptakan Allah ya? Jadi Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang kalau ditanya apa yang diciptakan oleh Allah ya pertama kali, oh ya langit bumi Pak. Semua gereja mengajarkan bahwa penciptaan itu dimulai dengan langit bumi ya, penciptaan bumi. Sebab ayat Alkitab menulis dimulai Kejadian pasal 1. Di dalam Kejadian pasal 1 ditulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Lalu semua pendeta, semua romo, semua orang berpikir bahwa penciptaan itu langit dan bumi itulah penciptaan yang paling awal begitu ya. Pendapat seperti ini salah ya, salah dan sangat salah. Salah dan sangat salah. Catat baik-baik ya, Bapak Ibu Saudara, penciptaan itu pertama kali bukan langit bumi, itu udah penciptaan kesekian ya. Oke, lalu apa yang diciptakan Allah ya sebelum langit bumi? Tentu yang pertama kali adalah hikmat ya. Hikmat di dalam Amsal ya, Amsal 8 ayat berapa ya? Ayat 22 ya. Ayat 22 dan 23 lah ya. Amsal 8 ayat 22 dan 23. Hikmat itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Hikmat itu ada di dalam pikiran dan kecerdasan ya. Sehingga sang pencipta itu harus menciptakan hikmat terlebih dahulu. Sehingga sang pencipta itu disebut Allah yang penuh hikmat. Nah begitu ya. Di dalam Roma 16 ayat 27. Allah itu penuh hikmat. Nah, jadi pertama kali itu memang hikmat dicipta. Dicipta untuk hikmat Allah ya. Oke. Lalu apa setelah hikmat apa? Ya. Setelah hikmat Allah menciptakan itu di dalam ini dia. Kolose 1 ayat 16. Ya, di dalam Kolose 1 ayat 16 yang diciptakan adalah yang tidak kelihatan di surga maupun yang kelihatan di bumi. Nah, orang harus tahu ya, yang tidak kelihatan di surga dan kelihatan di bumi Kolose 1 ayat 16. Di situ ditulis kerajaan, singgasana, pemerintahan, apalagi ya pemerintahan, singgasana, kerajaan, kemudian yang di bumi juga. Ya, apa yang dicipta sebelum penciptaan bumi ya, yaitu yang kerajaan singgasana pemerintahan ya. Berarti diciptakan tahta surga. Kan singgasana itu tahta ya. Tahta surga. Kemudian pemerintahan ya berarti kerajaan surga. Terus apalagi ya, singgasana pemerintahan ya. Yang tidak kelihatan apalagi malaikat, apalagi kerub, apalagi serafim ya. Karena di surga itu ada tiga makhluk, yaitu malaikat, kerub, dan serafim. Jadi itu yang pertama yang diciptakan ya, hikmat, kemudian yang tidak kelihatan di surga, baru yang kelihatan di bumi. Apa yang kelihatan di bumi? Samudra Raya. Itu di dalam Amsal juga sudah ditulis itu ya. Amsal berapa ya? Amsal 16 Amsal 8 ayat 23 itu sebelum Samudra Raya ya. Terus di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu ada bumi belum berbentuk. Jadi yang diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan bumi adalah hikmat, kemudian yang di surga ya, hikmat untuk Allah, yaitu sehingga Allah itu disebut Allah yang penuh hikmat. Kemudian malaikat, serafim, kerub, pemerintahan surga, singgasana atau tahta, kemudian samudra raya, dan bumi belum berbentuk. Lalu
harus menunggu miliaran tahun. Kok tahu Pak miliaran tahun? Sampai Daniel 7 ayat 9 yang lanjut usianya ini terdeskripsikan atau dinyatakan waktu itu kepada Daniel di dalam Daniel 7 ayat 9 ya. Di dalam Daniel 7 ayat 9 itu yang lanjut usianya ya, terdeskripsikan seperti itu. Jadi yang lanjut usianya ini adalah yang sama kelak ketika menjadi majelis pengadilan, yaitu ada yang duduk di tahta putih di dalam Wahyu 20 ayat 11. Bingung Pak, ya sudah ya. Bingung banyak ayat Pak, nggak nangkep Pak. Ya sudah, kalau supaya nggak bingung kita perjelas saja bahwa yang diciptakan sebelum bumi adalah hikmat, malaikat, serafim, kerub, tahta surga, kerajaan surga, bumi belum berbentuk, dan samudra raya. Udah, titik, begitu saja. Gampang ya. Jadi Allah bukan menciptakan pertama kali bumi yang bulat itu ya. Dalam Yesaya 40 ayat 12 ya, Tuhan duduk di atas bulatan bumi. Jadi bumi itu bulat ya. Yang apa? Yang meyakini bumi itu datar ya silakan jangan tinggal di sini. Wong di sini buminya bulat ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi penciptaan bumi yang bulat itu bukanlah yang pertama kali. Supaya semua tahu ya, walaupun di dalam Kejadian pasal 1 ditulis adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Alkitab itu memang kalau kita baca Alkitab dimulai dari Kejadian pasal 1. Lalu dipikir langit bumi itulah yang pertama kali diciptakan Allah. Salah. Ya. Pertama kali adalah hikmat untuk Allah ya toh. Hikmat yang Allah itu harus penuh hikmat. Makanya Roma 16 ayat 27 Yesus Kristus itu Allah yang penuh hikmat. Pencipta itu Yesus ya Pak. Dari sejak dulu nama Allah yang Yesus itu sudah dirahasiakan Allah, didiamkan selama berabad-abad ya. Ya. Didiamkan selama berabad-abad ya. Sampai Daniel mendeskripsikan dia itu yang lanjut usianya, rambutnya putih. Lah kalau time zone Allah itu sampai rambutnya putih ini dideskripsikan oleh Daniel. Kira-kira penciptaan yang mula-mula itu yang bumi belum berbentuk malaikat itu berapa lama ya jedanya? Itu jedanya miliaran tahun. Barulah bumi bulat dibentuk ya. Ya, jadi clear ya. Allah tidak bumi bulat itu bukan ciptaan yang pertama ya. Allah menciptakan hikmat, malaikat, serafim, kerub, tahta surga, bumi belum berbentuk, dan samudra raya. Dijelaskan very clear di dalam Kolose 1 ayat 16, kemudian di dalam itu juga ada ya di dalam Amsal ya, Amsal 8 ayat 22 dan 23. Ya. Jadi bukan bumi bulat Pak, bukan ya. Ya, bukan bumi bulat ya. Nah, ini tidak dipahami oleh semua gereja-gereja di luar sana ya. Terus ketika saya menyampaikan bahwa Yesus itu pencipta segala sesuatu dari sebelum bumi bulat. Ya, saya dimaki-maki saudara. dia itu sesat katanya. Penciptaan itu bumi bulat itu pertama. Lalu yang menciptakan surga siapa? Nggak bisa jawab juga. Ketika disampaikan bahwa surga, malaikat, serafim, kerub itu diciptakan oleh Yesus, ya, bukan oleh yang lain ya, diciptakan oleh Yesus. Makanya nama Yesus itu sudah dipakai untuk nama Allah yang didiamkan berabad-abad di dalam Roma 16 ayat 25. Lalu dinyatakan di ayat 27, Yesus Kristus itu satu-satunya Allah. Ya, lalu di dalam Yudas 1 ayat 25, dari kapan Pak satu-satunya Allah? Sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, dari sini betapa bahwa di luar sana, kekristenan di luar sana yang diajarkan gereja dan romo betul-betul menyimpang. Ya, bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya Allah dari sebelum segala abad. Ini tidak pernah diajarkan.
lalu tidak tahu apa yang diciptakan duluan, ya, tetap ngotot ngeyel. Gereja itu mengajarkan bumi loh Pak, yang diciptakan duluan tuh bumi. Ini yang bumi bulat. Bahkan mereka nggak tahu kalau bumi ini bulat. Ya, ya, salahnya, nyimpangnya luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik ya. Penciptaan itu bukan bumi bulat yang pertama kali. Justru surga ya, tentu hikmat ya, hikmat. Lalu yang di surga itu apa? Malaikat, serafim, kerub. Lalu ada pemerintahan surga di situ, ada tahta, ada singgasana. Barulah dibentuk bumi, belum berbentuk, bukan bulat bentuknya, belum berbentuk, dan samudra raya. Ya, di dalam apa tadi, Amsal 8 ayat 22-23. Ya, berarti penciptanya siapa? Yesus, gambar Allah tuh loh. Yesus gambar Allah, firman itu sama saja. F-nya huruf besar. Ya. Ya, ini tidak pernah dibahas dan ini tidak pernah disampaikan sehingga blunder yang namanya Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta ini, blundernya beribu-ribu tahun. Ya. Rasul-rasul tahu nggak Pak? Murid-murid Yesus itu tahu. Tahu. Makanya ada Yudas 1 ayat 25. Ya. Ini Yudas adiknya Yesus ya, bukan Yudas Iskariot, bukan. Yudas adiknya Yesus. Di dalam Markus 6 ayat 3 itu kan ada adiknya Yesus ya. Siapa saya itu? Yakobus, Yoses itu Yusuf, Simon, dan Yudas. Jadi Yudas yang ini, yang nulis kitab Yudas itu Yudas adiknya Yesus. Oleh gereja-gereja kitab Yudas disobek. Ini kan Yudas Iskariot tuh. Ayo saudara-saudara para jemaat, Anda tahu nggak kitab Yudas itu tulisan siapa? Bukan Yudas Iskariot. Jadi jangan mau kalau gereja nyuruh jangan baca kitab Yudas. Yudas disobek aja, itu Yudas Iskariot itu. Salah, itu Yudas adiknya Yesus. Loh, Yesus punya adik tuh, astagfirullah. Ya, Yesus itu adiknya 6. Berarti Maria melahirkan 7 kali. Betul, yang bilang Maria perawan suci siapa? Perawan suci dari Hong Kong. Jelas gitu kok. Markus 6 ayat 3. Ada 4 laki-laki dan beberapa. Dan perempuan-perempuan setidak-tidaknya 2. Kan sudah 6 tambah Yesus anak sulung. Lukas 2 ayat 7. Ya, clear? Jadi Yesus itu adalah pencipta. Yesus yang roh, Yesus yang Allah, Yesus yang firman. Sudah memakai nama Yesus. Makanya Allah itu dari sebelum segala abad namanya Yesus. Baru dinyatakan, didiamkan selama berabad-abad. Dinyatakan ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, baru ketahuan ternyata di surga Allah juga namanya Yesus. Pengajaran seperti ini tidak pernah diajarkan oleh gereja di luar sana, sehingga Anda disesatkan oleh yang namanya Allah Tritunggal. Ya, Allah itu 3 biji atau berbiji 3. Ya, Tritunggal 3 tapi 1. Hakikat ya, itu yang diajarkan terus oleh gereja di luar sana, dan itu penyesatan ribuan tahun. Ya, Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Itu kalau Alkitab dengan very clear ya menjelaskan Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Esa artinya satu. Satu itu bahasa Inggrisnya one, bukan oneness. Kalau oneness itu keesaan atau kesatuan. Allah itu satu, bukan kesatuan. Ketika Anda tidak paham ini, maka Anda akan penyesatan sesat itu nular. Wah, nularnya kemana-mana. Sehingga orang tidak tahu penciptaan itu yang pertama kali apa sih? Bumi ini, bumi. Itu loh Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu. Ya, karena tidak paham seperti itu. Clear Bapak Ibu Saudara? Jadi Allah menciptakan apa sebelum bumi? Menciptakan yang di surga yang tidak kelihatan, ya, malaikat, serafim, kerub, tahta surga, singgasana surga, kerajaan surga. Lalu menciptakan bumi belum berbentuk dan samudra raya di dalam Kolose 1 ayat 16, didukung juga di dalam
Amsal 8 ayat 22 dan ayat 23 tentu hikmat pertama kali. Padat, singkat, dan klere Bapak Ibu Saudara, ya, back to the Bible ya, ayo kembali ke Alkitab ya. Pak, kok kita selama ini, aduh gimana dong, ditipu dong sama pendeta dan romo, ya mikir sendiri ya. Selama ini di dalam pikiran Anda apa? Bumi Pak, yang dicipta pertama kali, ya mikir. Ya, ayo sekarang back to the Bible, ngerti toh? Ya. Sekarang ngerti toh? Ya, ikut sekolah Alkitab ya, ikut sekolah Alkitab, terus dibaptis, biar pikiran dibuka mengerti kitab suci. Yesus yang membuka pikiran kita untuk mengerti teologi, apa mengerti kitab suci? Mengerti kitab suci. Jadi Yesus membuka pikiran kita mengerti kitab suci, bukan mengerti teologi, bukan. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus. Ikut baptisan setiap hari Minggu di Cibubur. Yang mau debat, mau dialog setiap hari Selasa. Tak jabanin yang mau ketemu HTD. Tak jabanin. Ya di Cibubur aja. Mau dikeroyok juga boleh. Ya, Pak, keroyok lewat Zoom Pak, nggak apa-apa. Ya, yang gaduh kan kalian nanti. 1 lawan 10 berani Pak di Zoom. Berani, kenapa nggak berani? Ya, HTD gitu loh. Ya. Tak jabanin Anda yang mau debat dengan saya ya. Debat secara live, secara offline ya. Ketemu ayo di Cibubur setiap Selasa. Ya, atau sebelum baptisan kalau Anda mau apa? Mau debat ya. Atau mau debat lewat Zoom dikeroyok. Kasihan HTD dikeroyok ya nggak apa-apa ya. Nanti lama-lama kan orang semua begitu ya. Semua jemaat saya itu awalnya memaki-maki, awalnya. Tapi akhirnya jadi apa? Jadi mereka paham. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.